Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi Data SIMkom yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan saya. Saya J. Elena Hermansyah dengan NIM F1S12209 akan memaparkan materi mengenai meningkatkan partisipan anggota Koperasi Amarta melalui edukasi dan pemberdayaan. Kemudian di latar belakang, saya akan menjelaskan mengenai Koperasi Amarta. Nah, Koperasi Amarta ini sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan prinsip gotong royong, koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui akses keuangan yang inklusif dan dukungan terhadap usaha mikro. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipan aktif anggota dalam kegiatan koperasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan koperasi secara maksimal. Kurangnya pemahaman anggota tentang manfaat koperasi, mekanisme kerja, dan tanggung jawab mereka menjadi salah satu faktor rendahnya partisipan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis berupa edukasi dan pemberdayaan yang struktur. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota terhadap peran mereka dalam koperasi, sedangkan pemberdayaan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan motivasi agar anggota dapat berkontribusi secara optimal. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi sekaligus berlandasan atas azas kekeluargaan. Secara garis besar, koperasi memiliki dua fungsi utama sebagai wadah untuk memfasilitasi kebutuhan ekonomi anggota dan sebagai alat pemberdayaan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian, saya akan menjelaskan 3 pilar penting Amarta. Yang pertama ada mendukung inklusi keuangan berbasis komunitas. Anggota koperasi dilibatkan dalam pengelolaan dana bersama dengan sistem tanggung renteng. Keputusan diambil secara kelompok untuk menjamin keadilan dan kepercayaan. Yang kedua ada meningkatkan akuntabilitas program. Dengan partisipasi anggota, pelaksanaan program keuangan mikro dan kegiatan pemberdayaan dapat berlangsung secara transparan, menciptakan rasa saling percaya antara anggota dan pengelola koperasi. Dan yang ketiga ada menguatkan pemberdayaan ekonomi. Melalui keterlibatan aktif dalam pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, anggota tidak hanya meningkatkan kapasitas pribadi, tetapi juga mendorong berlangsungan usaha mikro mereka. Kemudian, Amarta memiliki 3 tantangan yang membuat rendahnya partisipan anggota. Yang pertama, ada kesulitan dalam pengelolaan kelompok. Ketidakhadiran atau kurangnya keterlibatan anggota dalam pertemuan kelompok dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang kolektif. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman manfaat koperasi. Sebagian anggota cenderung hanya memanfaatkan koperasi sebagai sumber pinjaman tanpa memahami nilai-nilai koperasi dan pentingnya kontribusi aktif mereka. Dan yang ketiga, terbatasnya efektivitas pemberdayaan. Rendahnya keikutsertaan dalam pelatihan dan kegiatan pemberdayaan dapat mengurangi dampak positif koperasi terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi anggota. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi anggota melalui edukasi dan pemberdayaan menjadi langkah penting untuk memperkuat peran Koperasi Amarta dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Kemudian, ada 4 faktor pengaruh partisipan anggota. Yang pertama, ada edukasi dan pemahaman anggota. Anggota yang tidak memahami sepenuhnya tujuan, manfaat, dan prinsip koperasi cenderung tidak aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, edukasi koperasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Koperasi yang tidak memiliki sistem komunikasi yang terbuka dan jelas akan menghambat partisipasi anggota. Pengurus koperasi perlu memastikan informasi tentang kegiatan dan keputusan koperasi yang dapat diakses oleh seluruh anggota dengan mudah. Yang ketiga, ada fasilitas dan infrastruktur. Kondisi fisik koperasi seperti tempat rapat yang tidak representatif atau sulit dijangkau juga dapat menjadi hambatan bagi anggota untuk berpartisipasi aktif. Dan yang keempat ada motivasi dan keterlibatan emosional. Anggota yang tidak merasa adanya manfaat langsung atau keuntungan pribadi dari keterlibatannya di koperasi mungkin tidak akan aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, pentingnya bagi koperasi untuk membangun rasa memiliki dan kepedulian terhadap tujuan bersama. Selanjutnya ada 3 jalur edukasi anggota yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip koperasi, hak dan kewajiban mereka. Pertama, ada meningkatkan pemahaman prinsip koperasi. Anggota yang paham tentang prinsip koperasi seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, serta pengelolaan yang dilakukan secara demokratis akan lebih tertarik untuk berpartisipasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan terkait peran anggota dalam pengambilan keputusan. Edukasi juga penting untuk memberitahu anggota tentang bagaimana mereka bisa terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut arah koperasi ke depan, serta bagaimana cara mereka
dapat mempengaruhi kebijakan koperasi. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan praktis. Koperasi dapat mengadakan pelatihan yang mengembangkan keterampilan anggota baik dalam aspek teknis maupun non-teknis. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam koperasi terkait peningkatan partisipasi anggota melalui edukasi dan pemberdayaan. Metode studi kasus ini dirancang untuk meneliti lebih dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, Koperasi Amarta guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota koperasi serta dampak dari upaya edukasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Fokus penelitian ini adalah pada program edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi anggota. Kemudian ada 3 teknis analisis data yang saya gunakan. Itu yang pertama, analisis statistik deskriptif yang menyusun data kualitatif dari untuk menggambarkan distribusi responden. Yang kedua, ada analisis tematik untuk data kualitatif dari wawancara, mengidentifikasi tema atau pola utama yang muncul dalam jawaban responden. Yang ketiga, cross tabulation, menganalisis kebutuhan antara 2 atau lebih variabel dengan menggunakan data dan mewawancarai 7 anggota Amarta. Nah, hasil dan pembahasan koperasi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan prinsip gotong royong dan mendukung usaha mikro. Melalui model pemberdayaan yang melibatkan edukasi dan pelatihan, koperasi ini berupaya untuk meningkatkan partisipasi aktif anggotanya dalam kegiatan koperasi demi mencapai tujuan bersama dalam menguatkan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil wawancara, Koperasi Amarta menjalankan beberapa program edukasi dan pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan anggota serta memberdayakan mereka secara ekonomi. Selanjutnya, ada 4 program koperasi yang dilaksanakan. Yang pertama, ada pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada anggota dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti analisis pasar, perencanaan bisnis pemasaran, serta pengelolaan modal usaha. Yang kedua, ada pelatihan manajemen keuangan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan pribadi maupun usaha. Materi yang diberikan mencakup cara menyusun anggaran, memantau arus kas, serta pengelolaan utang dan tabungan. Yang ketiga, pemberian modal usaha dan bunga rendah. Untuk mendukung pengembangan usaha anggota, Koperasi Amarta juga menyediakan fasilitas pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, serta dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, penyuluhan tentang hak dan kewajiban anggota. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan partisipasi anggota adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai anggota koperasi. Kemudian, hasil dan pengaruh yang saya dapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 7 anggota Koperasi Amarta, ditemukan bahwa sebagian besar anggota memiliki pemahaman terbatas tentang mekanisme koperasi dan manfaat bergabung dengan koperasi. Data menunjukkan bahwa hanya 30% anggota yang secara efektif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, sementara 70% lainnya kurang terlibat. Program edukasi yang telah dilaksanakan menunjukkan respon positif, namun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan anggota mengenai manajemen keuangan dan pengembangan usaha mikro. Kemudian, pengaruh program terhadap partisipasi anggota menunjukkan bahwa program edukasi dan pemberdayaan memiliki dampak positif terhadap tingkat partisipasi anggota. Anggota melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat koperasi dan merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan keterlibatan secara berkelanjutan. Program ini berpotensi memperkuat Koperasi Amarta jika terus ditingkatkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian ini adalah program edukasi dan pemberdayaan yang diterapkan di Koperasi Amarta telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran anggota tentang manfaat koperasi serta mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Sebagian besar dalam mendukung usaha mikro dan ekonomi lokal. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, masih ada tantangan terkait dengan keterlibatan berkelanjutan dan program perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang optimal. Saran untuk meningkatkan keberhasilan program edukasi dan pemberdayaan, Koperasi Amarta sebaiknya memperluas jangkauan pelatihan dengan melibatkan anggota dalam berbagai aktivitas koperasi, seperti pertemuan rutin, workshop pertampilan, dan sesi konsultasi keuangan. Diperlukan juga pendekatan yang lebih personal dan interaktif, seperti mentoring atau pendapat bisnis agar anggota dapat lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam koperasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.